Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Putra Tolua dari kelas D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi organ reproduksi pria dan wanita. Nah, sistem reproduksi merupakan salah satu sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari reproduksi pria dan wanita. Kedua sistem ini merupakan salah satu sistem yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi. Selanjutnya yaitu anatomi organ reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria adalah jaringan organ eksternal dan internal yang berfungsi untuk memproduksi, mendukung, mengangkut, dan memberikan sperma yang layak untuk fungsi reproduksi. Nah, sistem reproduksi pria dapat kita lihat di sini terbagi menjadi 9 bagian. Pertama yaitu vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma adalah tabur berotot yang tebal dan lurus yang membawa sperma dari epididymis ke ampula dan akhirnya ke saluran ejakulasi. Yang kedua di sini ada penis. Nah, penis di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama bagian akar atau dasar, bagian yang paling dekat dengan pusat. Kemudian bagian batang. Nah, bagian batang ini dia bagian yang bebas dari penis, terletak di antara akar dan kelenjar. Kemudian yang terakhir itu bagian kelenjar. Nah, bagian yang paling ujung dari penis berbentuk kerucut akibat perluasan distal corpus spongious. Nah, selanjutnya yaitu saluran uretra. Saluran uretra adalah jalan bagi urin dan semen. Kemudian ada vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis adalah sepasang kelenjar yang berukuran kecil yang dilapisi oleh epitel kolumnar. Kemudian ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat adalah aksesori terbesar dalam sistem reproduksi pria. Kemudian ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah sepasang kelenjar eksoskrin yang mempengaruhi volume air semen dan memproduksi sekresi lendir pelumas. Kemudian selanjutnya itu ada epididymis. Epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya kurang lebih sekitar 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Nah, selanjutnya itu ada testis. Testis merupakan kelenjar reproduksi pria yang fungsinya menyerupai ovarium. Terakhir itu ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit fibromuskular yang terletak di bawah simfis pubis di antara penis dan anus di depan bagian atas paha. Nah, selanjutnya kita masuk ke anatomi organ reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai produksi gamet. Selain itu terdapat tugas tambahan yaitu mendukung proses kehamilan, perkembangan janin, dan sampai persalinan. Selanjutnya kita masuk ke anatomi reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama itu ada labia mayora. Labia mayora atau bibir besar dan bibir luar adalah lipatan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Kemudian ada labia minora lah. Nah, labia minora terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra atau tempat keluarnya urin. Kemudian ada klitoris. Klitoris adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk proses orgasme pada wanita. Kemudian itu ada uretra. Uretra adalah lubang tempat keluarnya urin. Uretra merupakan bagian dari sistem saluran kemih dan terletak tepat di atas lubang vagina. Kemudian ada selaput darah atau himen. Nah, selaput darah ini tak semua wanita memilikinya. Bila ada, selaput darah merupakan jaringan tipis halus yang umumnya menutupi sebagian lubang dari vagina. Kemudian di sebelah sini itu ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah saat menstruasi dan saluran keluarnya bayi.
Kemudian ada serviks. Serviks di sini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya dapat kita lihat adalah saluran telur atau tabung falopi. Nah, tabung falopi ini terdapat sepasang di setiap tubuh perempuan. Dapat kita lihat ada dua, yaitu di kanan dan kiri. Nah, fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Kemudian kita lihat di sini ada indung telur. Nah, indung telur merupakan tempat perkumpulan sel yang disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel sel telur atau ovum dikembangkan. Nah, yang terakhir di sini dapat kita lihat yaitu rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Nah, dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Kita masuk di fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, organ reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Sekian materi organ reproduksi pria dan wanita yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.